Arkeolog menemukan dinding besi yang kokoh ini pada awal abad ke-15 Masehi di belakang sungai Jeyhun dalam ekspedisi Balkh dan disebut sebagai Bab el-Hadid atau pintu besi di dekat Tabriz, Uzbekistan. Timur Leng pernah melewatinya, juga Shahruh dan ilmuwan Jerman Schlettverger. Arkeolog Spanyol Clatigeo pada tahun 1403 Hijriah pernah diutus oleh Raja Andalus ke daerah Bab el-Hadid dan bertemu dengan Timur Leng. Bab el-Hadid adalah jalan penghubung antara Samarkandi dan India. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya menyebutkan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgol Khana dalam bahasa Turki. Tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab el-Hadid atau pintu gerbang besi. Orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani. Orang Cina menamakannya Timen Kuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Yuan Xiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu berlapis besi ini dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Tidak jauh dari sana ada danau yang dinamakan Iskandar Kul. Di tahun 842, Khalifah Bani Abbasiyah Al-Wathiq mengutus sebuah tim ekspedisi ke Bab el-Hadid gerbang besi. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Tempat bergantung daun pintu raksasa persis seperti tersebut dalam surat Al-Kahfi. Pada Perang Dunia Kedua, konon Winston Churchill, pemimpin Inggris, mengenali gerbang besi itu. Sekarang lokasi tembok ini diperkirakan berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya di pegunungan Kaukasus yang sangat tinggi dan sangat keras. Berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Seorang ahli geografi Muslim, Al-Sharif Al-Idrisi, menegaskan hal ini melalui riwayat penelitian yang dilakukan oleh Salam, seorang staf peneliti pada masa Khalifah Al-Wathiq billah dari dinasti Abbasiyah. Konon, Khalifah Al-Wathiq pernah bermimpi bahwa tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj terbuka. Mimpi itu mendorong Khalifah untuk mengetahui perihal tembok Ya'juj dan Ma'juj, juga lokasi pastinya. Dengan biaya sebesar 5.000 dirham, Khalifah Al-Wathiq menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Salam yang ditemani 50 orang berangkat melintasi Armenia dan bertemu penguasanya, Ishak bin Ismail. Dari Armenia, rombongan Salam bergerak ke arah utara, yaitu daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Serir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Failan, kawasan yang nama-namanya kini tak lagi dikenal. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Selama 27 hari, Salam mengarungi puing-puing daerah Basjara. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj tempo dulu. Selama 6 hari, berjalan menuju daerah benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembahnya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Gambaran ini disebutkan ahli geografi Al-Idrisi secara detail. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'juj dan Ma'juj. Al-Idrisi juga mengisahkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taraz atau Kazakhstan, kemudian Samarkand di Uzbekistan, lalu kota Rey atau Iran, dan kembali ke istana Al-Wathiq di Surra Man Ra'a, Irak.
Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah Al-Wathiq. Lokasi tempat tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan Al-Idrisi sesuai dengan penjelasan seorang pengelana muslim terkenal, Ibnu Battuta, yang menyebutkan lokasi pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Soalnya di sebelah barat Laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Dibebaskannya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan kelak di akhir zaman didahului oleh munculnya tanda-tanda kiamat besar lainnya, yaitu terjadinya huru-hara dan munculnya Imam Mahdi, serta munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi. Setelah kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, maka akan datang masanya saatnya kaum Ya'juj dan Ma'juj dibebaskan Allah dari kurungannya, turun ke bumi dan membuat kerusakan dan melakukan pembantaian di mana-mana. Dahsyatnya fitnah dan kejahatan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini juga digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj akan terbuka, maka mereka akan menyerang semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Maka mereka akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslim akan berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka, sambil membawa binatang-binatang ternak bersama mereka. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian dari mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, dulu di sini pernah ada air. Dan apabila tidak ada lagi manusia yang tersisa, kecuali seorang saja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah seorang dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, penduduk bumi sudah kita habisi, maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit. Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut kembali dengan berlumur darah yang menunjukkan suatu bencana dan fitnah. Maka tatkala mereka sedang asik berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat ke pundak mereka seperti ulat belalang yang keluar dari kuduknya. Maka pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar satu nafas pun. Setelah itu kaum muslim berkata, apakah ada seorang laki-laki yang berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini? Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan tak takut mati. Kemudian dia menemukan kaum Ya'juj dan Ma'juj telah mati dalam kondisi sebagian mereka di atas sebagian yang lain bertumpukan. Maka laki-laki tersebut berseru, wahai kaum muslim, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu. Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak. Maka semua susu ternak tersebut gemuk, penuh, seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadits riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Dibebaskannya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan merupakan salah satu rangkaian tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat, menyusul kemunculan Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Rangkaian ini menjadi serial yang mengawali kehancuran bumi dan alam semesta pada hari kiamat. Sebuah serial menuju perjalanan abadi bagi penduduk bumi yang tersisa di akhir zaman. Nah pemirsa, tetap bersama kami dalam serial episode Khazanah Perjalanan Abadi setiap hari pada pukul 5.15 sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.